sebelumnya saya ingin membahas ulang mengenai product separation and recycle. Seperti yang saya bilang kemarin, green engineering itu merupakan suatu pengantar untuk menuju ke bab yang akan kita bahas itu, yaitu product separation and recycle, yang mana kita mengenal dua jenis konversi, konversi overall dan juga konversi single pass. Nah, kalau misalnya overall itu berarti keseluruhan proses dari input sampai dengan output. Kalau single pass itu hanya ada di reaktor saja. Nah, ini contohnya seperti yang kemarin sudah saya bahas sebelumnya mengenai yang recycle, yang mana ketika ada 100 mol A yang masuk ke dalam reaktor, kemudian 25-nya di sini dikembalikan dengan ada tambahan 75 sebagai fresh feed-nya. Kemudian dari sini kita bisa menghitung konversi secara overall dan juga konversi secara single pass. Kalau overall berarti yang ada di in sama yang ada di out di sini secara keseluruhan proses. Tetapi kalau single pass hanya yang fokusnya hanya ada yang di reaktor saja. Nah, kita juga sudah mengerjakan beberapa contoh soal, kemudian kita udah latihan di responsi dan tugas tentang recycle. Saya harap untuk proses recycle ini semuanya sudah pada memahami. Nah, kemarin yang tentang, saya ingin meluruskan kembali tentang penjelasan saya yang tentang DOF. Jadi sebenarnya seperti ini ya, kalau menggunakan DOF, itu kalau misalnya di separator, ini kan tanpa reaksi, apakah kita boleh, Bu, menggunakan neraca massa yang tanpa reaksi kimia? Jadi yang sebelum, yang waktu DOF, yang waktu penjelasan dengan Pak Putu. Nah, sebenarnya bisa saja. Jadi gini, kita itu ingin mencari solusi yang termudah gitu loh. Nah, kan kita sekarang udah mengenal kalau misalnya, kalau dari sisi saya, terserah dari sisi kalian, bagaimana cara kalian yang lebih mudah seperti apa? Mungkin lebih mudah kalau misalnya yang di separator ini tanpa reaksi, pakai cara yang tanpa reaksi. Berarti ya bisa saja, asalkan kalau misalnya mau menggunakan cara tanpa reaksi, dicek dulu DOF-nya. Kalau DOF-nya 0, berarti kita bisa menggunakan neraca massa tanpa reaksi. Kalau misalnya dengan neraca massa tanpa reaksi DOF-nya misalnya 1, 2, atau dan lain sebagainya, berarti kan tidak bisa dikerjakan. Nah, berarti kita pakai cara lain, misalnya dengan atom, molekuler, ataupun EOR, yang mana bisa menghasilkan DOF 0, terus kemudian baru kita menyelesaikan persoalan tersebut. Nah, sekarang gini, kalau misalnya kita menggunakan DOF di reaktor, misalnya DOF di reaktor menggunakan atom, berarti di perhitungannya pun itu juga menggunakan persamaan yang atomik, yang atom C balance, H balance, O balance, atau misalnya ada N, dan lain sebagainya. Jadi kita konsisten kalau DOF-nya 0 itu adalah untuk cara atomik, berarti perhitungan saya harus dengan cara atomik. Tapi kalau misalnya di reaktor DOF 0 itu ketika saya mencarinya dengan extent of reaction, berarti kita harus melakukan perhitungan dengan cara extent of reaction. Kita nggak boleh kalau misalnya cari DOF pakai extent of reaction-nya 0. Terus kemudian cara perhitungannya pakai atomik. Itu sesuatu yang berbeda, gitu ya. Terus kalau misalnya di product separation, ternyata di product separation ataupun separator, kita mencari DOF itu tanpa reaksi kimia, hasilnya bisa 0 DOF-nya. Terus kita melakukan perhitungan juga 0. Jadi itu kemudian kita lakukan perhitungan dengan cara yang tanpa reaksi kimia, karena DOF-nya tadi 0. Nah, apakah itu akan hasilnya sama saja menggunakan atomik ataupun tanpa reaksi kimia di separator? Seharusnya itu adalah sama, karena inti dari neraca massa adalah in harus sama dengan out. Jadi berapa jumlah yang masuk harus sama dengan jumlah yang keluar, harus balance. Kayak misalnya ini kan di sini yang masuk, yang di separator ya, misalnya yang di separator, yang masuk di sini ada 25 mol A, 75 mol B. Yang keluar pun juga sama, harus ada 25 mol A dan 75 mol B. Mau pakai cara apapun, hasilnya itu in harus sama dengan out. Inti dari neraca massa adalah terserah kita mau menggunakan DOF yang mana DOF itu nanti 0, terus ketika sudah 0, kita harus menggunakan cara yang konsisten dengan DOF tersebut.
Setelah itu, kita pastikan atau kita harus meyakinkan diri kita, make sure, kalau misalnya perhitungan kita itu benar atau salah dengan cara tersebut adalah dengan cek in harus sama dengan out. Inti dari neraca massa adalah yang penting yang ada di in harus sama dengan yang ada di out. Seperti itu ya. Lalu kemudian selanjutnya kita masuk ke purge. Nah, ini tuh adalah ketika suatu bahan baku masuk ke dalam reaktor atau sistem sebagai fresh feed, dan ada pula bahan baku yang di-recycle. Setelah diproduksi, ternyata ada yang tidak terkonversi dengan sempurna. Ya kan? Ada yang tidak terkonversi dengan sempurna. Akhirnya yang tidak terkonversi dengan sempurna itu di-recycle kembali. Nah, sesuatu yang tidak terkonversi dengan sempurna, misalnya suatu mol A, belum tentu atau kebanyakan pada umumnya belum tentu ini tuh adalah suatu pure. Jadi pure A saja tuh nggak mesti. Pasti ada inertnya. Jadi kayak misalnya A ini tuh 99,9%. 0,1%-nya itu inert. Nah, meskipun demikian, atau misalnya 90% adalah mol A, 10%-nya adalah inert. Ketika ini terus-menerus di-recycle, lama-kelamaan yang terjadi adalah inertnya akan terakumulasi di dalam reaktor ini. Nah, ketika terjadi akumulasi, maka kondisi steady itu akan sulit untuk tercapai. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Untuk mengatasinya, jadi ketika ada aliran recycle, ada beberapa yang dibuang. Jadi tidak seluruhnya itu masuk semua. Jadi kalau misalnya seperti itu, nanti lama-kelamaan akan terakumulasi. Untuk mencegahnya, aliran recycle itu ada yang dibuang untuk membersihkan substansi tersebut. Oke. Nah, berikutnya, yang ini ada contoh dari figur 472 yang ada di folder. Jadi, mula-mula ada fresh feed yang masuk, ada 60 mol C2H4, 30 mol oksigen, dan 113 mol nitrogen masuk ke dalam reaktor. Kemudian terjadi reaksi yang mana C2H4 plus oksigen membentuk C2H4O. Nah, kemudian hasilnya ini masuk ke adsorber. Adsorber ini adalah seperti yang saya bilang kemarin di Green Engineering, bahwa ada salah satu alat yang digunakan untuk penjerap atau untuk meningkatkan teknik produksi bersih, untuk meminimalkan limbah. Nah, bagaimana caranya? Jadi adsorber ini ada solvent. Nah, solvent ini bertugas untuk mengikat si produk saja. Untuk mengikat si produk saja. Jadi dia akan mengikat yang C2H4O, solvent dan juga produknya. Terus kemudian nanti akan diproses lebih lanjut. Cuman di sini hanya sebatas gini ya. Lalu bagaimana dengan gas-gas yang lain seperti C2H4, oksigen, dan nitrogen? Itu dilakukan recycle. Dilakukan recycle masuk ke sini, terus kemudian yang komposisi recycle-nya sebagai berikut, berarti fresh feed yang perlu ditambahkan adalah sebagai berikut. Nah, kemudian ketika ini terus-menerus dilakukan recycle, ya kan, oksigen dan udara terus di-recycle, kemudian C2H4-nya terus di-recycle, lama-kelamaan akan terjadi akumulasi substansi atau inert. Kok bisa sih ada inert? Kan di sini nggak ada keterangan inertnya. Nah, kok bisa sih kita memprediksi di sini tuh ada yang namanya inert? Karena pada dasarnya suatu komponen atau misalnya udara saja, di udara ini kan campurannya macam-macam, cuman yang sebagian besar yang paling dominan itu adalah oksigen dan nitrogen.
Hanya karena udara sebagian besar oksigen dan nitrogen bukan berarti tidak ada zat-zat yang lain yang ada di udara ini kan. Tentu ada komponen-komponen lain yang nilainya mungkin kecil sekali, misalnya 0,1%, 0,05%, yang nilainya sangat kecil. Tetapi kalau misalnya nilai kecil itu terus-menerus di-recycle, lama-lama kan akan terjadi penumpukan. Nah, kalau terjadi penumpukan seperti itu, kondisi steady akan sulit tercapai. Oleh karena itu, di sini aliran recycle ada perlu yang namanya aliran yang dibuang. Berapa banyaknya yang dibuang ini biasanya tergantung ya, tergantung dari persoalan, eh, tergantung dari contoh soalnya, terus tergantung juga dari pabrik atau industri tersebut. Itu. Nah, ini adalah produksi etilen oksida dari etilen dan juga oksigen. Jadi ini adalah produksi etilen oksida dari etilen dan juga oksigen. Hasil keluaran dari reaktor, ya, ini semua keluaran dari reaktor, dialirkan ke asober. Kemudian dikontakkan dengan cairan pelarut atau solvent. Semua produk etilen oksida terjerap atau terserap oleh solvent atau masuk ke dalam pelarut. Aliran gas seperti etilen, oksigen, dan nitrogen di-recycle kembali atau didaur ulang ke reaktor. Nah, untuk meminimalkan terjadinya penumpukan substansi zat atau inert, maka perlu ada yang namanya aliran buangan. Nah, di sini ada aliran buangan sebagai berikut. Nah, tidak ada nitrogen atau zat inert dan zat terlarut lainnya dalam umpan, tidak perlu. Nah, jika kalau misalnya di sini itu tidak ada nitrogen ataupun aliran inert atau zat-zat inert yang lainnya, maka tidak perlu ada aliran pembersih. Jadi kalau misalnya apakah kapan kita butuh aliran pembersih atau kapan itu perlu dibuang gitu ya? Kapan kita hanya butuh yang namanya recycle saja tanpa ada ini? Nah, seperti yang saya bilang, kalau misalnya pada kondisi idealnya atau pada kondisi nyatanya di pabrik itu tuh biasanya tuh jarang jarang sekali terjadi kalau misalnya di sini yang digunakan PA atau yang pure 100% C2H4 itu sangat jarang atau misalnya digunakan 100% oksigen itu sangat jarang. Biasanya ada campuran antara oksigen dan juga nitrogen atau dari udara. Nah, kalau misalnya kita menggunakan 100% oksigen, misalnya benar-benar reaksinya ini butuh yang oksigen murni. Jadi oksigennya ini diproses terlebih dahulu sehingga yang digunakan itu adalah oksigen murni. Itu maka nanti tidak perlu aliran pembersih. Daur ulang hanya akan mengandung etilen dan juga oksigen. Umpan segar akan mengandung cukup banyak zat-zat untuk menggantikan jumlah yang hilang dalam reaksi. Dan sistem akan berada pada kondisi yang stabil. Namun, ada nitrogen. Jika sistem tidak dibersihkan, nitrogen akan terakumulasi hingga mungkin terjadi sesuatu yang dapat menghentikan proses.